Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ada sampai malam hari ini, kami katakan semua karena kebaikan-Mu. Itu sebabnya malam hari ini kami mengambil bagian untuk kami beribadah, menaikkan pujian penyembahan kami. Karena segala sesuatu hidup kami tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Engkau terus mengurapi kami semua para pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online di rumah pun, berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, Kau mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini. Dalam pemberitaan firman Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada dalam hidup kami semua. Dan kami terus ingin bertumbuh mengenal Engkau dengan baik melalui firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Dan kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita yang ada di rumah, semuanya yang mengikuti ibadah online, menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya malam hari ini untuk kembali berbagi berkat melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin melanjutkan topik khotbah saya 2 minggu yang lalu, berbicara tentang mempersiapkan diri menjadi gereja yang berkenan bagi Kristus. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ada beberapa poin penting yang saya sudah jelaskan. Bagaimana gereja ketika dia mempersiapkan diri menjadi gereja yang berkenan bagi Kristus, maka saya dan saudara harus memperhatikan bagaimana cara hidup kita. Dan bagian yang pertama, di dalam memperhatikan cara hidup kita, saya dan saudara harus mengingat kembali dan mengkoreksi apakah kita sudah menjadi gereja yang arif. Arti arif itu berbicara tentang kewaspadaan, berbicara tentang kesadaran, dan berbicara tentang berjaga-jaga. Yang kedua Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi gereja yang mempersiapkan diri dengan memperhatikan cara hidup kita dengan mempergunakan waktu yang ada. Apakah kita hari-hari ini sudah mempergunakan waktu yang ada? Ya, kesempatan yang Tuhan berikan, kita jadikan itu menjadi satu momentum penting dalam hidup kita untuk kita bekerja bagi Tuhan. Dan yang ketiga, apakah kita sudah belajar berupaya mengerti kehendak Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saya sudah juga menjelaskan, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi gereja yang berbeda dengan dunia ini. Dan kita juga diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi gereja yang terus mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, bagian yang keempat Bapak Ibu, saya ingin lanjutkan topik khotbah saya. Saya mencatat di sini bagian yang keempat dari mempersiapkan diri menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan adalah di mana saya dan saudara harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita perhatikan dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18, saya baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukanlah sebuah dogma gereja. Ya, kepenuhan Roh Kudus itu bukanlah sebuah pengajaran yang diajarkan oleh berbagai gereja yang mungkin bersifat aliran karismatik, Pantekosta dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan, bukanlah roh yang dijanjikan oleh Bapa. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi anak yatim piatu, tetapi Dia mengutus rohnya yang kudus dalam setiap hidup saya dan saudara. Artinya kepenuhan Roh Kudus itu berbicara tentang kebenaran yang harus kita genapi dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya bagian yang keempat, untuk mempersiapkan diri dengan memperhatikan cara hidup kita, apakah kita sudah mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu? Kepenuhan Roh Kudus itu berbicara tentang di mana saya dan saudara diawali dengan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Ya, tanda dari orang kepenuhan Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa yang baru. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14, kalau kita perhatikan di sana ayat yang kedua Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua, kita akan memperhatikan tanda dari orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya baca buat kita semua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh,
tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau kita perhatikan tanda orang yang pertama kali mengalami kepenuhan Roh Kudus itu disertai dengan bahasa-bahasa yang baru. Dan bahasa itu tidak berbicara tentang kita dengan manusia, tapi berbicara tentang kita dengan Tuhan. Di mana kita mempermuliakan Tuhan, kita membesarkan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Dan di dalam hadirat yang kudus kita menikmati damai sejahtera sukacita. Tetapi harus kita perhatikan, itu hanyalah langkah awal sebagai gereja yang dipenuhkan. Dengan tanda di mana saya dan saudara berkata-kata dalam bahasa yang baru. Tetapi ada kehidupan selanjutnya di mana saya dan saudara ketika kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu, saya dan saudara seharusnya juga dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima, kalau kita melihat Bapak Ibu, ayat yang ke-25, menjadi referensi bagi kita semua untuk kita mengerti betul supaya ketika kita dipenuhkan, kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima, saya baca buat kita semua, ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Jadi kalau kita melihat fase pertama, kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu tanda kita mempersiapkan diri sebagai gereja yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya dan saudara disertai dengan bahasa yang baru, yang bukan berbicara tentang kita dengan manusia, tapi kita tentang kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, di fase yang berikutnya, saya dan saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab katakan bahwa jikalau ia berkata dia hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa penting sekali dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Saya belajar bahwa dengan dipimpin oleh Roh Kudus, maka roh kebenaran itu akan membawa kita kepada sebuah perubahan hidup. Dari perubahan hidup itulah akan membawa kita kepada hasil yang disebut dengan buah-buah roh. Itu sebabnya Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita harus pelajari bahwa malam hari ini untuk mempersiapkan diri menjadi gereja yang berkenan, kita harus memperhatikan cara hidup kita.